juga ya. Nah, ini pekerjaan ya, mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik sekalian ya, karena nanti keluar jadi sarjana hukum ya, siapa tahu ada yang ingin jadi PNS ya. Pertama, saya CPNS calon hakim di Pengadilan Agama Palangkaraya ya. Nah, sebelumnya saya mendaftar calon hakim ya, ikut tes calon hakim itu tahun 2007 ya. Saat itu saya sedang kuliah S2 ya. 2007 saya daftar, kemudian nggak lulus ya. 2008 ada penerimaan, saya nggak ikut ya. 2009 setelah lulus S2 baru saya ikut lagi, dan alhamdulillah dinyatakan lulus sebagai calon hakim ya. Dan saya mulai bekerja di Pengadilan Agama Palangkaraya sebagai CPNS calon hakim itu 2010 ya. Nah, kemudian diangkat jadi PNS, masih calon hakim juga, tapi di Pengadilan Agama Tangerang ya, sejak 2011, karena di sana kami magang ya, karena mengikuti pendidikan calon hakim itu selama 2 tahun ya, 2 tahun lamanya ya. Kemudian ya, diangkat jadi hakim pertama kali di Pengadilan Agama Bontang, ini Kalimantan Timur ya, tahun 2013 bulan Oktober ya. Kemudian setelah 5 tahun di sana dipindahkan ke Pengadilan Agama Sendawar, ini masih Kalimantan Timur juga ya, itu tahun 2018 ya. Kemudian tahun 2020 barulah saya dipindahkan menjadi hakim Pengadilan Agama Bantul, ini baru berjalan hampir 4 bulan ya, hampir 4 bulan ya. Nah, jadi kepada kawan-kawan ya, adik-adik sekalian ya, silahkan nanti memilih profesi yang baik ya, apakah mau menjadi advokat ya, apakah mau menjadi hakim, panitera pengganti atau jurusita pengganti ya, silahkan saja ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah ya untuk mendapatkan pekerjaan ya. Baik, amin ya. Ini saya awali dengan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abghadul halal ilallahi ta'ala at-talaq ya. Suatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian ya. Nah, ini kita dari sini tentunya heran gitu ya, padahal rata-rata orang yang mau bercerai itu tahu gitu kalau perceraian itu dibenci oleh Allah ya, tapi kok paling banyak perkaranya gitu ya, paling banyak perkaranya. Kita heran juga ya. Nah, tapi itulah kenyataannya ya. Dan syukurnya ya, syukur alhamdulillah mereka mempunyai kesadaran hukum. Nah, ini yang penting ya. Yang berperkara ke pengadilan agama itu adalah yang mempunyai kesadaran hukum ya. Masih banyak lagi yang tidak sadar hukum ya, tidak sadar hukum ya, mereka cerai-cerai siri saja ya, cerai-cerai siri saja. Nah, karena itu ketika kita tanyakan biasanya itu sudah berapa lama berpisah, ada yang sampai 10 tahun berpisah baru mengajukan gitu ya, baru mengajukan karena apa namanya, ada yang ingin melamar dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang itu perlu dengan akta cerai ya, surat cerai, baru dia mengajukan ke pengadilan agama. Nah, jadi sebenarnya yang rumah tangga yang tidak harmonis, yang sudah pisah dan lain sebagainya itu ya, itu banyak di luar sana ya. Cuma mereka yang sadar hukum saja yang mengajukan ke pengadilan agama ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimanakah perceraian dapat dilakukan ya?
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ya. Itu ada pasalnya di bawah itu ya. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama, pasal 115 kompilasi hukum Islam ya. Jadi sangat jelas di sini ditekankan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama ya, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ya. Jadi di dalam fikih Indonesia ya, produk Indonesia ya, perceraian itu hanya terjadi atau jatuh di pengadilan ya. Yang di luar itu tidak jatuh gitu ya. Berdasarkan fikih Indonesia sebagaimana sudah saya sebutkan di situ ya. Literaturnya ya. Nah, kita masuk ke tahapan persidangan ya. Masuk kepada tahapan persidangan. Ya, ini ada persiapan persidangan. Ada persiapan persidangan. Persiapan persidangan ini sebagaimana dulu kami ketika pendidikan ya. Nah, itu disampaikan seperti inilah persiapannya ya. Ketika kami menjalani pendidikan selama 2 tahun di Megamendung, Bogor ya. Nah, yang pertama dulu ya, yang harus diperhatikan adalah panitera pengganti mempersiapkan atribut persidangan ya. Ini panitera pengganti ini orang yang mendampingi hakim ya, majelis hakim ya, yang mencatat berita acara persidangan ya. Jadi panitera pengganti ini mempersiapkan sarana prasarana untuk keperluan persidangan ya. Jadi apakah itu posisi mejanya, kursinya, mikrofonnya, berkas-berkasnya ya. Apakah AC-nya harus dihidupkan dulu ya, posisi bendera seperti apa di ruang sidang, ini harus sudah siap ya. Sebelum majelis hakim masuk ke ruang sidang itu harus sudah siap ya. Harus sudah siap. Nah, kemudian ya, ketika majelis hakim mau memasuki ruang sidang, panitera pengganti menyampaikan kepada para pengunjung ya, pengunjung sidang bahwa majelis hakim akan memasuki ruang persidangan ya. Maka pengunjung diperintahkan untuk berdiri ya. Nah, setelah majelis hakim duduk ya, pengunjung diperintahkan untuk duduk kembali ya. Jadi setelah majelis hakim duduk, pengunjung diperintahkan untuk duduk kembali seperti semula ya. Kemudian ya, ketua majelis sebelum membuka persidangan memimpin doa ya. Memimpin doa. Kemudian setelah memimpin doa ya, ketua majelis menyatakan sidang perkara nomor berapa gitu ya. Silakan nomor berapa ya, kita anggap ini sidangnya cuma 1 ya. Sidangnya cuma 1 ya. Ketua majelis menyatakan sidang perkara nomor 1 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum gitu ya. Nah, kemudian ya, ini kurang ya tulisannya. Kemudian panitera pengganti memanggil para pihak ya, memanggil para pihak dengan nomor perkara nomor 1 untuk masuk ke ruang sidang ya. Jadi setiap tahapan persidangan ya, prosedurnya seperti ini teorinya ya. Teorinya seperti ini ya. Namun ya, prakteknya di lapangan ya, di pengadilan, karena perkara itu banyak ya, maka ini dikesampingkan ya. Maka ini dikesampingkan ya. Seharusnya setiap satu perkara itu perkaranya dibuka gitu ya. Nah, namun karena perkaranya banyak, biasa di lapangan ya, sidang itu dibuka untuk keseluruhannya ya di awal persidangan ya. Kemudian nanti juga menutupnya ya terakhir di perkara terakhir persidangan gitu ya. Harusnya satu perkara
satu dibuka, satu ditutup gitu ya. Jadi masing-masing perkara ya dibuka, ditutup gitu ya. Cuma itu sangat merepotkan untuk perkara-perkara yang banyak ya. Makanya yang saya sampaikan di sini adalah teorinya yang sebagaimana disampaikan juga oleh para pembimbing kami ketika kami dulu melaksanakan diklat ya, diklat peradilan ya, sebagai calon hakim ya. Nah, kita masuk kepada sidang pertama ya. Nah, ini baru saya buat baru pagi tadi ya, ada kesempatan saya tambahkan. Nah, sidang pertama ya. Nah, jadi tadi setelah sidang dibuka ya, para pihak dipanggil ya. Kemudian yang pertama adalah ketika para pihak hadir di persidangan ya, majelis hakim memeriksa identitas para pihak apakah sesuai dengan yang tercantum di dalam surat permohonan atau gugatan ya. Surat permohonan jika itu adalah permohonan cerai talak ya. Kalau gugatan itu cerai gugat ya. Nah, dua-duanya sama-sama kontensius ya, bukan volunter ya. Nah, setelah sesuai ya, identitas para pihak sesuai ya, jadi jangan sampai tidak sesuai ya. Nah, yang masuk ternyata lain orangnya gitu ya, itu jangan sampai ya, jangan sampai. Kemudian ya, memeriksa relas panggilan para pihak ya. Jadi kita periksa relas panggilan para pihak ya. Apakah panggilan penggugat itu sudah resmi dan patut ya, ataukah tidak gitu ya. Demikian juga apakah relas panggilan, relas panggilan ini surat panggilan ya, surat panggilan pihak tergugat resmi dan patut, apakah tidak ya. Apa bedanya resmi dan patut ya. Resmi itu apabila ya para pihak itu dipanggil oleh jurusita resmi pengadilan agama ya. Kemudian dia berpakaian resmi juga ya ketika memanggil itu ya. Nah, kemudian apa namanya patut? Patut ini berkenaan dengan waktu pemanggilan ya. Tidak boleh kurang dari 3 hari ya sebelum persidangan dimulai ya. Sebelum jadwal persidangan, sebelum hari persidangannya tidak boleh kurang dari 3 hari ya. 3 hari kerja gitu ya. Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung ya. Nah, kalau umpamanya ya, panggilannya tidak resmi dan patut ya, nah, maka bisa dipanggil ulang ya, bisa dipanggil ulang ya. Nah, tergantung para pihaknya bagaimana ya. Ternyata ini pihak tergugatnya misalnya ya baru dipanggil sehari sebelum sidang ya, keberatan ya. Kalau keberatan ya, maka majelis hakim menanyakan ya, jika saudara keberatan apakah saudara ingin dipanggil ulang ya. Nah, kalau dia bilang saya ingin dipanggil ulang, nah, maka kita panggil ulang gitu ya. Nah, tapi rata-rata tidak ada yang seperti itu karena merugikan waktu sendiri sebenarnya kalau akhirnya menunda persidangan untuk memanggil ulang ya. Nah, kemudian yang sangat penting adalah setelah pemeriksaan relas panggilan semuanya sudah baik ya, sudah resmi dan patut. Kemudian ini adalah tugas utama sebenarnya daripada majelis hakim ya. Bukan menceraikan, tetapi tugas utamanya adalah berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak ini mau hidup rukun lagi secara baik ya. Nah, ini sebenarnya tugas utama majelis hakim itu adalah mendamaikan ya. Makanya perlu diatur perceraian itu melalui lembaga peradilan ya. Tidak bercerai secara siri gitu ya, tidak tercatat seperti itu ya. Bercerai di bawah tangan gitu ya. Nah, inilah fungsinya karena ada usaha mendamaikan ya. Nah,
Kalaupun umpamanya ya setelah maksimal majelis hakim berusaha untuk mendamaikan pada sidang pertama ini, ya kelihatannya para pihak juga tetap bersikeras ingin bercerai, atau salah satu pihak ya khususnya penggugat karena dia yang mengajukan ya ingin tetap mengajukan perceraian, ya, setidaknya majelis hakim berusaha agar perceraian itu ya terjadi secara baik-baik gitu ya. Kita nasihati supaya mereka itu bercerainya secara baik-baik gitu ya. Jangan apa namanya setelah bercerai pun masih saling menjelek-jelekan gitu ya. Masih bertengkar gitu ya. Padahal ya perceraian sudah terjadi, tapi ternyata masih juga bertengkar gitu ya. Nah inilah ya, kalau memang sudah tidak bisa lagi dirukunkan, setidaknya perceraian itu dilakukan dengan baik-baik gitu ya. Nah apabila tidak berhasil juga usaha majelis hakim dalam mendamaikan para pihak di dalam ruang persidangan, ya majelis hakim tetap mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi ya. Jadi untuk menempuh proses mediasi, karena apabila kedua belah pihak hadir maka wajib menempuh proses mediasi ya. Maka untuk itu sidang oleh ketua majelis dinyatakan ditunda ya, untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi ya, dan memerintahkan para pihak hadir lagi pada sidang berikutnya. Lalu ketua majelis menutup sidang ya, menutup sidang. Nah ini tentang perdamaian atau mediasi. Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan oleh hakim dalam setiap tahapan persidangan ya. Nah, kata dapat di sini ya kadang-kadang ditafsirkan berbeda satu dengan yang lain ya. Karena wajibnya perdamaian ya yang harus dicantumkan di berita acara sidang, apabila di dalam berita acara sidang itu ya tidak dicantumkan kalimat bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak, maka apabila nanti ya perkara ini telah diputus ya, maka putusannya itu bisa batal demi hukum. Jadi putusannya tadi sia-sia ya, tidak berguna ya. Kalau ada yang banding ya, itu bisa oleh tingkat banding bisa dibatalkan putusannya, karena di dalam berita acara sidang tidak disebutkan bahwa majelis hakim mendamaikan para pihak ya. Namun di sini kalimat dapat ini ada yang memahami hanya pada sidang pertama saja ya. Ada yang memahami di setiap tahapan persidangan ya. Ada yang memahami di setiap tahapan persidangan ya. Karena kalimatnya di sini dapat dilakukan oleh hakim dalam setiap tahapan persidangan ya. Nah, demikian juga di dalam peraturan Mahkamah Agung ya, Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kedua belah pihak yang hadir wajib mengikuti proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator. Ya. Jadi majelis hakim ya sebelumnya menerangkan kepada para pihak tentang kewajiban ya, kewajiban mengikuti proses mediasi ya, dan akibat hukumnya apabila tidak mengikuti mediasi ya. Nah, di antara akibat hukumnya adalah perkaranya tidak bisa dilanjutkan ya.
Nanti silahkan dibaca sendiri di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi ya. Nah, kemudian majelis hakim menawarkan kepada para pihak mohon maaf ya, sambil ambil minum dulu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator, ya, baik itu mediator dari hakim maupun mediator non hakim ya. Nah, jadi ada mediator hakim, ada mediator non hakim. Apa bedanya? Ya, kalau itu mediator hakim, maka adalah hakim yang berada di pengadilan agama itu. Ya, misalnya hakim pengadilan agama Bantul. Ya, mereka secara otomatis walaupun tidak mempunyai sertifikat, ya, walaupun tidak mempunyai sertifikat mediator, ya, mereka otomatis bisa menjadi mediator, ya. Karena memang tugas awalnya hakim itu adalah melakukan mediasi, ya. Jadi walaupun tanpa sertifikat. Nah, kalau mereka yang ditunjuk untuk menjadi mediator, ya, maka ini tidak dipungut biaya ya, kepada para pihak tidak dipungut biaya ya. Nah, namun kalau mereka memilih ya mediator dari non hakim ya, maka ini ada biayanya ya, ada biaya tersendiri. Apakah satu perkara 50.000 atau 100 gitu ya, kalau mereka memilih mediator dari non hakim ya. Non hakim ini banyak ya, terserah siapa saja, syaratnya mempunyai sertifikat mediator. Nah, oleh karena itu saya sarankan adik-adik sekalian, kalau sudah lulus nanti silahkan ikuti sertifikasi mediator ya. Nah, biar mempunyai sertifikat mediator ya. Nanti setelah mempunyai sertifikat mediator ya, datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mendaftarkan diri menjadi mediator gitu ya. Ya. Jadi silahkan. Maka di sini banyak ya. Nah, di sini banyak yang menjadi mediator non hakim ya. Jadi peluang bagi kalian itu sangat banyak gitu ya. Nah, setelah tadi ya persidangan ditunda ya, untuk sidang berikutnya yaitu sidang kedua ya. Nah, dalam sidang kedua ini persiapan sidang yang awal tetap dilakukan ya sampai dengan majelis hakim membuka sidang ya, tetap ya. Kemudian para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang. Kemudian para pihak melaporkan ya hasil mediasi ya. Ketua majelis menanyakan kepada para pihak bagaimana laporan mediasinya ya, maka mereka menyerahkan laporan mediasi ya. Nah, ternyata ya di dalam laporan mediasi tidak berhasil ya mendamaikan para pihak ya. Walaupun demikian hasil laporan mediasinya ya, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak ya, tetap mendamaikan ya. Jadi ini mengambil penafsiran ya perdamaian setiap tahapan persidangan ya. Jadi setiap tahun persidangan majelis hakim mendamaikan ya. Namun ternyata tidak berhasil ya. Agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Oleh karena surat gugatan ingin dibacakan, ya, maka sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum, gitu ya. Maka para pengunjung, ya, yang tadi sidangnya terbuka untuk umum, ya, para pengunjung hadir, ya, maka mereka dipersilakan untuk keluar, ya. Hanya para pihak penggugat dan tergugat saja yang berada di dalam
ruang persidangan ya. Oleh karena itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum ya. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat ya. Ya, setelah dibacakan ditanyakan apakah ada perubahan ya. Perubahan itu ada dua macam ya. Apakah dia menambah, ada penambahan atau ada pengurangan gitu ya. Ada penambahan atau ada pengurangan. Kemudian misalnya dia katakan tidak ada gitu ya, baik ada atau tidak ada gitu ya. Kalau ada, kita tanyakan apa perubahannya ya, dan seterusnya ya. Nah setelah selesai ya, dia menyatakan sudah selesai surat gugatannya ya. Kemudian ketua majelis ya menjelaskan kepada tergugat ya, pihak lawan ya, bahwa dia juga mempunyai hak jawab ya. Dia mempunyai hak jawab atas surat gugatan penggugat tersebut ya. Bisa dijawab secara lisan, bisa juga dijawab secara tertulis ya. Pada umumnya ya, pada umumnya apabila mereka yang berperkara ini ya termasuk awam hukum ya, mereka biasanya lebih memilih beracara secara lisan ya. Namun kalau biasanya itu kadang-kadang yang berperkara itu melalui advokat dan lain sebagainya, mereka kadang mintanya, kebanyakannya itu minta secara tertulis gitu ya, secara tertulis ya. Padahal ya kalau secara tertulis otomatis persidangannya akan lebih panjang ya. Karena ketika dia minta akan menjawab secara tertulis, maka sidang akan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat ya untuk menyampaikan jawaban secara tertulis ya. Jadi tahapan persidangannya bertambah lagi seperti itu ya. Nah, jadi ya, kenapa persidangan lama? Ya, itu tergantung para pihak ya. Jadi yang membuat persidangan lama adalah para pihak itu sendiri gitu ya. Kalau dia sedikit-sedikit minta tunda sidangnya, ya otomatis persidangannya jadi panjang ya. Nah, di sini kita ilustrasikan tergugat menjawab secara lisan ya. Tergugat menjawab secara lisan ya. Nah, setelah selesai tergugat menjawab secara lisan ya, ada hak lagi oleh penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat tersebut. Nah, itu disebut dengan replik ya. Replik ya. Ini tanggapan atas jawaban tergugat, namanya replik ya. Tidak harus ada replik ya. Kalau tergugat dalam jawabannya membenarkan semua posita ya, posita gugatan penggugat ya, dan menyetujui petitum atau tuntutan penggugat ya, artinya dia menjawab secara lisan semuanya benar dan saya setuju misalnya ya, tidak perlu ada replik ya, karena tidak dibantah ya. Nah, karena tidak dibantah tidak perlu ada replik ya. Nah, namun penggugat mempunyai hak untuk replik secara lisan, kemudian replik ini bisa lagi ditanggapi oleh tergugat ya, kalau memang masih perlu dibantah, yaitu dengan menyampaikan duplik gitu ya. Bahkan lebih panjang lagi, setelah itu masih bisa lagi dibantah ditanggapi lagi dengan re-replik gitu ya, kemudian ditanggapi lagi dengan reduplik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya majelis hakim ya bisa memutus gitu ya agar tidak kepanjangan ya. Kadang-kadang hal-hal yang disampaikan itu malah keluar dari pokok perkara gitu ya. Karena di persidangan itu para pihak itu tidak habis-habisnya ya bertengkar gitu ya, melalui surat atau secara langsung gitu ya. Jadi di situ kebijaksanaan hakim untuk memutus, menstop gitu ya, agar tidak terjadi jawaban tahapan-tahapan jawaban yang panjang itu ya, ada replik, reduplik gitu ya, itu tidak perlu seperti itu ya.
Nah, kemudian ya, setelah selesai agenda jawab menjawab ya, maka sidang ditunda untuk agenda pembuktian ya. Untuk agenda pembuktian. Nah, ini kita buat sidang untuk pembuktian ditunda ya. Kalau mereka sudah siap, hari itu juga alat buktinya ya silakan ya, bisa diperiksa ya. Bisa diperiksa ya. Ini kita buat ilustrasinya, sidang ditunda untuk pembuktian ya, dan memerintahkan para pihak hadir pada sidang berikutnya ya, tanpa dipanggil lagi ya, karena panggilan di depan persidangan adalah panggilan resmi dan patut gitu ya. Lalu sidang perkara itu, perkara nomor 1 ditutup gitu ya. Nah, sidang ketiga ya, persiapan persidangannya tetap ya. Nah, setelah sidang dinyatakan dibuka, para pihak dipanggil masuk ya. Nah, kemudian majelis hakim tetap mendamaikan para pihak ya, tetap mendamaikan para pihak ya, namun tidak berhasil ya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum ya. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum ya. Nah, penggugat dipersilahkan untuk mengajukan alat bukti di persidangan ya. Sebagaimana kita ketahui ya, alat bukti itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama adalah bukti surat ya. Yang kedua adalah bukti saksi ya. Yang ketiga alat bukti persangkaan ya. Yang keempat apa itu? Persangkaan, pengakuan, sumpah ya, ada 5 ya. Dan ini ya, urutan alat bukti ini ya merupakan kekuatan alat bukti juga ya. Jadi sesuai urutannya ya, surat ya, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah ya. Ini harus diingat, ada 5 alat bukti ini ya. Namun kebanyakannya ya yang terpakai adalah bukti surat dan bukti saksi ya. Bukti saksi ya. Kalau persangkaan, nah itu biasanya adalah persangkaan hakim ya. Pengakuan pun, pengakuan juga jarang ya, apalagi sumpah ya. Sumpah itu jalan terakhir ya. Kalau memang sudah para pihak tidak bisa lagi membuktikan ya, maka terpaksa dia harus disumpah ya, untuk bisa melanjutkan perkaranya ya. Nah, apa yang dibuktikan? Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh tergugat ya. Jadi di dalam jawaban ya, kalau tergugat membantah, maka penggugat harus membuktikan ya dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh tergugat tersebut ya. Setelah selesai pembuktian dari penggugat ya, kemudian majelis hakim memberi kesempatan yang sama ya, yaitu kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan ya. Lalu apa yang mau dibuktikan ya? Yaitu membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa dalil bantahannya itu adalah benar ya, sesuai dengan pasal 163 HIR ya. Nah, khusus dalam perceraian ya, dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ya, maka para pihak menghadirkan saksi ya. Saksi itu ya dari pihak keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat ya, berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ya. Kenapa? Karena orang-orang dekat ya atau keluarga lah yang banyak mengetahui perselisihan dalam rumah tangga ya. Jarang ada orang lain
yang mengetahui. Ya. Nah, setelah dinyatakan selesai agenda pembuktian, ya, maka majelis hakim menanyakan kepada penggugat apa kesimpulannya. Ya, kesimpulan terakhir, ya, setelah proses persidangan, ya, dari sidang awal sampai sidang ketiga ini, ya, apa kesimpulannya, ya, bisa secara lisan atau tertulis, gitu ya. Kepada tergugat juga demikian, ya, apa kesimpulannya, ya. Apakah penggugat tetap ingin cerai, nah, tergugat ingin cerai juga, atau tergugat tetap tidak ingin cerai, ya, kesimpulannya, ya. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan kesimpulan, ya, sidang ditunda untuk musyawarah majelis hakim. Ya. Sidang ditunda untuk musyawarah majelis hakim, ya, dan memerintahkan para pihak hadir pada sidang berikutnya, ya, tanpa dipanggil lagi, karena panggilan di depan persidangan adalah panggilan resmi dan patut. Ya. Lalu sidang dinyatakan ditutup. Ya. Nah, di dalam musyawarah majelis hakim, ya, majelis hakim memperhatikan apakah perceraian yang diajukan tersebut, ya, mempunyai alasan, ya, mempunyai alasan, ya, sesuai dengan pasal 39 ayat 2, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Ya, jadi tidak perlu banyak alasan, ya, cuma harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Ya, kira-kira ini rumah tangga ini, ya, suami istri ini masih bisa rukun apa tidak? Intinya seperti itu saja. Ya. Nah, adapun alasan-alasan yang disebutkan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 KHI, ya. Nah, ini ada banyak, ya, alasan-alasan perceraian, ya. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, ya. Nah, ini boleh beralasan dengan ini, ya, mengajukan cerai dengan alasan poin A boleh, ya. Atau dengan poin B, ya, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, ya. Nah, ini boleh juga, ya, 2 tahun ditinggal pergi, ya, tidak ngasih kabar dan lain sebagainya, bisa mengajukan dengan alasan ini, ya. Atau yang C, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, ya. Nah, dalam hal poin C ini, ya, apabila penggugat mempunyai putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tergugat itu dijatuhi hukuman penjara lebih 5 tahun dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, ya, maka dia tidak wajib untuk menghadirkan bukti saksi di persidangan, ya. Cukup dengan salinan putusan pengadilan negeri, ya, yang menyatakan bahwa tergugat itu sudah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 5 tahun yang sudah berkekuatan hukum tetap, gitu, ya. Jadi dia cukup mengajukan bukti, ya, buku nikah, ya, untuk legal standing dia ingin bercerai harus ada buku nikah, ya. Kemudian untuk cerainya, ya, dia menyampaikan bukti putusan pengadilan, ya, sudah cukup, ya. Jadi bukti tertulis, ya, sudah cukup. Nah, kemudian poin D, ya, alasannya
salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ya. Nah, ini sudah ada undang-undang KDRT ya. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Kemudian yang E, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ya. Ini juga bisa menjadi alasan. Kemudian yang banyak ya. Ini poin F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ya. Kebanyakannya mereka yang mengajukan perceraian dengan alasan huruf F ini ya. Karena kalau huruf F ini ya, ini pasal yang lentur ya. Jadi bisa masuk kemana saja gitu ya. Nah, kemudian poin G, suami melanggar taklid talak ya. Nah, ini untuk daerah Jawa ini jarang ya. Sepengetahuan kami ya, termasuk di Pengadilan Agama Bantul ya, saya belum pernah menemukan mengajukan alasan dengan alasan pelanggaran taklid talak ya. Tapi ketika bertugas di Kalimantan, ini sangat banyak ya, sangat banyak untuk pelanggaran taklid talak gitu ya. Jadi beda-beda wilayah, beda-beda alasan ya. Kemudian juga yang terakhir adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ya. Nah, itu diantara alasan-alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama ya. Nah, selanjutnya setelah majelis hakim ya melihat alat-alat bukti dan alasan-alasan tersebut ya, maka majelis hakim juga harus melihat ya, ada nggak iktikat ya, iktikat baik penggugat maupun tergugat ingin rukun lagi, ada nggak ya, mereka iktikatnya ingin rukun lagi ya. Dan rukun itu harus kedua belah pihak ya, tidak bisa satu pihak ya, penggugat ingin cerai, tergugat tidak ingin gitu ya, karena tidak bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah kalau hanya satu pihak gitu ya. Nah, maka kata Allah dalam Al-Quran, wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim, dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Nah, ini sidang terakhir ya, karena tadi penundaannya adalah penundaan untuk musyawarah majelis ya, musyawarah majelis atau pembacaan putusan pada hakikatnya ya. Nah, jadi sama tahapan persidangannya, persiapan persidangan setelah dibuka sidang ya, para pihak dipanggil ke ruang sidang gitu ya, tetap majelis hakim mendamaikan ya, tetap majelis hakim berusaha mendamaikan ya. Dan ternyata tidak berhasil ya, tidak berhasil ya. Majelis hakim sudah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya, tapi tekadnya sudah bulat ingin bercerai gitu ya. Nah, maka ya, majelis hakim membacakan putusan ya. Membacakan putusan ya, sudah tahulah hasil putusannya ya. Putusannya dikabulkan misalnya ya, dikabulkan menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat kepada penggugat ya. Nah, setelah dibacakan putusan ya, majelis hakim menjelaskan kepada para pihak ya, bagi para pihak yang keberatan dengan putusan hakim ya, dapat mengajukan upaya hukum banding ya selama 14 hari ya, dari sekarang ya, dari saat dibacakan putusan ini
bisa mengajukan banding, ya batas waktunya adalah 14 hari. Apabila pada hari ke-15, ya apabila di hari ke-15 itu ya habis masa pengajuan banding, ya maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, ya tidak bisa diotak-atik lagi, ya. Nah, kemudian oleh ketua majelis persidangan dinyatakan selesai dan ditutup, ya. Jadi diingat ketika penundaan sidang, ya penundaan sidang itu persidangan hanya ditutup saja, ditutup, ya. Namun ketika di akhir, ya ketika di akhir itu dinyatakan selesai dan ditutup, ya selesai dan ditutup, ya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya saya kembalikan kepada moderator, ya. Ya, moderator silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fahru Zaini. Monggo dari teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan untuk langsung mengangkat suara atau unmute, langsung bertanya. Monggo. Izin bertanya. Silakan, siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Andra Budi Santoso. Izin bertanya kepada Bapak terkait adanya sidang kedua yang dijelaskan. Itu kan ada salah satu perubahan gugatan. Nah, saya pernah mendengarkan dari salah satu hakim atau panitera itu mengatakan kalau gugatan itu tidak boleh diubah petitumnya, tapi posita sama identitas gugatannya itu boleh. Nah, itu alasannya kenapa Bapak? Apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Jika petitumnya itu diubah seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait saksi yang di dalam pasal 164 HIR yang mengatakan salah satu saksi kan masuk ke dalam alat bukti dalam ini persidangan. Nah, ini saya tanyakan itu saat aku melihat sidang beberapa pekan yang lalu, itu saksi diperiksa secara barengan Bapak. Sedangkan secara teori hukum acara hukum acara perdatanya kita itu nggak diperbolehkan gitu, saksi diperiksa secara barengan. Nah, alasan hakimnya itu kalau menggunakan asas biar sederhana cepat gitulah, maksudnya biar efektif, dikarenakan satu hari itu sidang ada berapa nomor perkara ya, 1 sampai 30, kadang 1 sampai 40 sampai 50 gitu Bapak. Kemudian yang ketiga, maaf terlalu banyak pertanyaan. Kemudian yang ketiga terkait putusan yang ultra petitat, itu kan di dalam gugatan penggugat itu kan biasanya tidak mencantumkan terkait biaya perkara. Nah, tapi di dalam putusan hakim itu dicantumkan biaya perkara. Nah, ini tuh bisa dinamakan putusan ultra petitat atau bukan? Begitu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu. Ini sangat banyak pertanyaannya, ya. Mengenai perubahan gugatan, ya. Ya. Tadi perubahan, ya. Yang jelas perubahan gugatan, ya, itu dibolehkan. Ya. Satu dulu yang perlu diketahui, perubahan gugatan itu dibolehkan. Ya. Perubahan itu ada penambahan atau pengurangan. Ya. Ada penambahan atau pengurangan. Nah, tinggal diperhatikan, ya. Tinggal diperhatikan, ya. Apakah penambahan atau pengurangan itu, ya, merugikan kepada pihak lawan? Merugikan apa tidak kepada pihak lawan, ya? Jadi sejauh perubahan gugatan itu tidak merugikan pihak lawan, ya, maka itu dibenarkan, ya. Maka itu dibenarkan, ya. Misalnya, ini misalnya yang sering terjadi, ya. Misalnya yang sering terjadi, ya. Petitumnya itu ada 4, ya. Petitum ada 4. Biasa petitum pertama mengabulkan gugatan penggugat, ya. Nomor 2 menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Poin 3, ya, menetapkan hak asuh anak, ya, menetapkan hak asuh anak kepada penggugat.
ya. Kemudian poin 4, menetapkan biaya sesuai hukum, gitu ya. Ini 4 poin ya. Kalau standarnya kan 3. Ini ada tambahan hak asuh anak, ya. Nah, setelah dinasehati, ya, ternyata mereka tidak mempermasalahkan mengenai anak, ya, sehingga penggugat ingin mencabut, ya, masalah anaknya. Petitum poin 3 mau dicabut, ya. Ini kan perubahannya dengan cara mengurangi petitum, ya, dan itu tidak merugikan tergugat, gitu ya, tidak merugikan tergugat, ya. Nah, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Jadi sepanjang posita dan petitum itu, ya, perubahannya itu tidak merugikan kepada pihak lawan, ya, apalagi pihak lawan ternyata setuju, gitu ya, maka itu dibenarkan. Seperti itu ya. Kemudian poin 2, ya. Saksi, ya, mengenai saksi, ya, itu sebagaimana yang saudara lihat sendiri, gitu ya. Jadi teori dengan praktek itu kadang beda, ya, dan alasannya memang seperti itu, ya, alasannya memang seperti itu, ya. Maka kalau kami di Pengadilan Agama Bantul, ya, kami mohon izin kepada para pihak, ya, mohon izin kepada para pihak, apalagi, ya, kalau yang pihak yang tidak pakai kuasa kan, dia awam hukum, dia tidak paham, ya. Tetapi kalau untuk yang didampingi atau diwakili oleh advokat, itu majelis hakim biasanya izin dulu dengan advokatnya, ya. Ditanyakan kepada advokat, apakah ini boleh diperiksa secara bersamaan atau tidak, gitu ya. Katanya boleh, katanya. Karena advokat sendiri tahu, ya, bagaimana lamanya sidang itu, ngantrinya sidang itu, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sidang 30 saja kami hari Kamis kemarin selesainya jam 5 sore. Ya, kalau mau satu-satu bisa sampai malam. Gitu ya. Nah, jadi dengan kerelaan, ya, dengan kerelaan para pihak, advokat, gitu ya. Nah, mudah-mudahan mereka tidak banding, gitu ya. Nah, nanti kalau perkaranya misalnya dikalahkan, dia tidak banding dengan alasan itu, ya, karena itu memang tidak sesuai dengan hukum acara, gitu ya, tidak sesuai dengan hukum acara, ya, dan itu bisa menjadi alasan banding, ya. Jadi pengacara bisa tuh, advokat, bahwa ini majelis hakimnya seperti ini, ya. Saksinya diperiksa bersamaan, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi alasan dia, gitu ya. Oleh karena itu kita kerjasama dengan advokat, gitu ya, dan pilih-pilih juga, ya. Kadang advokat bilang, ya, tidak bisa, katanya, periksa satu persatu. Oke, ya, gitu ya. Oke, periksa satu persatu, gitu ya. Sama seperti kemarin, ya, karena kami lihat advokatnya itu kelihatannya tidak bisa diajak komunikasi yang baik, ya. Dia bawa 4 orang saksi, ya kami periksa satu-satu. Jadi periksa satu-satu, jadinya diperiksa, memang diperiksa itu satu-satu, gitu ya. Cuma boleh enggak tidak disuruh keluar yang lainnya, gitu kan, tetap di dalam, gitu kan. Padahal kalau di dalam kan dia bisa mendengar kesaksian yang sebelumnya, itu saja sebenarnya, gitu ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya para saksi itu kan disumpah, ya. Kalau dia tidak menyampaikan apa yang dia ketahui sendiri, dia malah nyontek saksi yang pertama, itu kan dia sebenarnya melanggar sumpah, ya. Itu resiko dia sebenarnya, gitu ya. Tapi memang secara hukum acaranya ya harus begitu, satu persatu, ya. Nah, sumpahnya bisa diambil bersama-sama, kemudian setelah disumpah, yang satu disuruh keluar, nah, supaya dia tidak mendengar kesaksian saksi yang pertama, seperti itu, ya. Jadi memang yang harus disampaikan kepada kalian itu yang teori-teorinya, gitu ya. Nanti kalian praktek ke lapangan, ya silakan dilihat sendiri prakteknya seperti apa, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, ini tadi ultra petita tentang apa ya? Bisa diulangi ultra petita tentang apa tadi? Mana suaranya ini? Saya tadi dengar ada ultra petita ya. Nah, baik saya singgung sedikit karena tadi ada masalah biaya perkara ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya ultra petitanya biaya perkara. Ya. Ultra petita biaya perkara ya. Saya kira tidak ada ya, tidak ada ultra petita dalam hal biaya perkara karena seharusnya di dalam gugatan itu sudah di petitum itu mesti ya mencantumkan biaya perkara gitu ya. Terserah dia di situ menyebutkan ya membebankan biaya perkara kepada penggugat atau dia sebutkan membebankan biaya perkara secara hukum ya. Nah, namun kalau di situ dia tidak menyebutkan ya, itu sebenarnya gugatannya bisa cacat formil. Sebenarnya kalau penggugatnya tidak menyebutkan tentang biaya perkara di petitum. Karena kalau tidak disebutkan siapa yang membayar biaya perkara? Gitu ya. Nah, maka di dalam setiap amar putusan ya, biaya perkara itu mesti ada ya. Kecuali biaya prodeo ya. Biaya prodeo itu pun ada sebenarnya karena ditanggung oleh dipa pengadilan gitu ya. Jadi tetap biaya itu tetap ada. Ya, makanya tadi saya kurang paham ultra petitanya di mana tentang biaya perkara karena biaya perkara itu wajib ada baik di dalam petitum gugatan maupun di dalam amar putusan biaya perkara itu harus tercantum. Gitu ya, mungkin itu. Silakan. Oke, Bapak, terima kasih sebelumnya. Maaf tadi ngehang laptopnya, Bapak. Iya. Oke. Mudahan jelas ya. Ya, Bapak. Ya, silakan moderator. Baik, terima kasih. Monggo untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Langsung unmute saja. Saya, Pak. Di atas meja. Mana yang belum tanda tangan? Saya Pak Listiani. Silakan siapa? Suaranya nggak jelas. Listiani, Pak. Listiani. Ya. Ya, Pak Listiani. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini Pak, dalam kasus pembatalan nikah, apakah penggugat dan tergugat itu bisa mendapatkan akta cerai seperti cerai talak dan cerai gugat? Ya, baik. Ya. Kemarin kami juga ada menangani pembatalan nikah ya. Pembatalan nikah. Karena sifatnya dia pembatalan nikah, ya, maka tidak ada akta cerai, ya. Cukup dengan putusan pengadilan saja. Ya. Cukup dengan putusan pengadilan saja ya. Tidak ada akta cerai karena kalau orang akta cerai ya untuk orang yang bercerai gitu ya. Dan ini dia malah ingin membatalkan nikahnya ya. Akta cerai itu untuk orang yang menikah. Gitu ya. Ini dia ingin membatalkan nikahnya. Jadi otomatis ya dia cukup memegang putusan pengadilan saja bahwa itu pernikahan telah dibatalkan. Ya. Dan buku nikahnya pun harus ditarik ya. Harus ditarik
Ya, jadi dia tidak pegang buku nikah, tidak juga pegang akta cerai, cukup dengan putusan pengadilan salinannya, ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, ini Pak, mau tanya lagi. Nah, sedangkan pembatalan nikah itu di dalam pengadilan agama itu diberi batasan waktu berapa hari ya Pak? Bisa batal kayak gitu Pak? Ya, 6 bulan. Ya, waktunya 6 bulan. Kalau dia itu menikah, ya, lewat dari 6 bulan baru mengajukan, ya, itu sudah lewat dari limit waktu, ya, karena di dalam undang-undang itu atau dalam kompilasi hukum Islam itu pembatalan nikah itu diajukan sebelum 6 bulan, ya. Kalau sudah 6 bulan sebenarnya dia itu sudah enak-enak sudah, ya. Sudah enak-enak suami istri, ya. Nah, karena sudah lewat 6 bulan, ya. Kalau mau ya ajukan cerai saja, gitu ya. Nah, batas waktunya 6 bulan, ya. Waktunya 6 bulan untuk menikah. Masih ada? Silakan. Saya ingin nanya Pak. Siapa? Saya Rahmat Fauzi. Ya, Rahmat Fauzi. Ya. Itu kan tadi kan di pertama itu bahwasanya perceraian itu hanya bisa di depan pengadilan ya. Ya. Nah, apabila sebelum persidangan itu kan misalkan ya orang nggak tahu lah, orang masih belum tahu tentang perceraian hanya bisa di persidangan, itu dia menyatakan talak pertama kali di luar persidangan seperti itu kepada istrinya. Nah, terus nanti di persidangan lagi kan jatuh talak lagi, hakim menjatuhkan talak. Nah, itu apakah berarti talaknya itu bertambah atau bagaimana, Pak? Ya. Baik, ini saudara ini sudah masuk ranah material, ya, masuk ranah fikih sudah ini, ya. Kalau fikih itu perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat, ya. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya, bahwa perceraian itu hanya terjadi di pengadilan, gitu ya. Jadi di luar pengadilan ya tidak jatuh, ya. Itu fikih Indonesianya seperti itu, ya. Jadi kalau dia sudah menjatuhkan talak di luar sana, ya, menjatuhkan talak di luar sana, talak 1, ya, kemudian datang lagi ke pengadilan, dikabulkan, ya, suami, ya, dikabulkan lagi menjatuhkan talak, bukan talak 2, ya, tetap talak 1, karena talak di luar tadi tidak dianggap, ya, tidak dianggap, ya. Nah, itu beda, ya, dengan fatwa organisasi besar di Indonesia, fatwa Nahdlatul Ulama, ya. Kalau fatwa Nahdlatul Ulama seperti itu, ya, fatwa Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi ketika suami sudah menjatuhkan talak 1 di luar, ya, kemudian dia ingin mengurus surat-surat, ya, diajukan ke pengadilan, ya, kemudian di pengadilan dia diberi izin untuk menjatuhkan talak, ya. Izin pengadilan adalah untuk menjatuhkan talak 1, ya. Jadi dia di depan persidangan mengikrarkan menjatuhkan talak 1, ya. Tidak bisa dia menyebut menjatuhkan talak 2 roj'i kepada istrinya, tidak bisa, ya, tidak dibolehkan, ya, karena putusan pengadilan hanya memberi dia izin untuk menjatuhkan talak 1, gitu ya. Nah, perkara dia, ya, memakai fikih, ya, mazhab Syafi'i, gitu ya. Nah, kalau dia meyakini mazhab Syafi'i, ya, berarti dia sudah mentalak 2 kali, ya. Silahkan saja pendapatnya dipegang untuk dirinya sendiri, seperti itu, ya. Nah, ini apakah kalian juga sudah tahu bahwa ada putusan majelis tarjih, ya, yang sama dengan undang-undang putusannya, bahwa majelis tarjih Muhammadiyah, ya. Nah, putusan majelis tarjih Muhammadiyah bahwa perceraian hanya terjadi di depan pengadilan
setelah majelis hakim berusaha mendamaikan tidak berhasil, ya. Jadi putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sama dengan fikih Indonesia, kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, dan undang-undang peradilan agama, ya. Nah, itu masing-masing para pihak, ya, mana yang lebih menenangkan hatinya, mau dia pakai fikih klasik, fikih mazhab Syafi'i, atau dia mau yang murni fikih Indonesia hasil ijtihad, ya, itu diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, ya. Dan saya sendiri, ya, sebagai mediator, ya, pernah melakukan mediasi, ya. Nah, ini kenyataan saya sendiri, ya. Saya pernah melakukan mediasi, ya, suami istri datang menghadap, gitu ya. Nah, bawa anak kecil usia 4 tahun, ya. Saya lihat kok masuknya senyum-senyum saja, bahagia-bahagia saja, ya. Saya tanya, ini mau mediasi apa? Ini kelihatannya kok sudah rukun-rukun saja, ya. Kata suaminya, kata istrinya, sebenarnya kami ini baik-baik saja, katanya. Baik-baik saja, ya. Anaknya masih kecil, gitu ya, perempuan usia 4 tahun. Hanya saja, kata istrinya, suami saya ini kalau bertengkar itu sering mengucapkan talak. Nah, kata Ustadz, ya, kalau mengucapkan talak sudah beberapa kali tidak bisa lagi kumpul serumah. Nah, maka saya jelaskanlah, ini fikihnya seperti ini, ya. Yang ingin fikih klasik, fikih mazhab yang 4, ya, khususnya fikih Syafi'i, ya, Bapak sudah menjatuhkan talak, ya, lebih dari 3 kali sudah nggak bisa lagi kumpul sama istri, ya. Tapi kalau Bapak ingin fikih Indonesia, nah, seperti ini, ya, tidak jatuh talaknya, ya. Dan saya nasihati juga suaminya, ya, supaya jangan gampang mengucapkan talak karena itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, ya. Laki-laki yang suka mengobrol talak itu sangat dibenci oleh Rasulullah, ya. Nah, maka, ya, karena mereka sebenarnya baik-baik saja, memang inginnya memang kumpul lagi, ya, entah kenapa perkaranya dicabut, gitu. Nah, jadi baikan lagi, ya. Mungkin dia memakai fikih Indonesia yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan tidak jatuh, gitu ya. Itu hak masing-masing orang, ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gimana? Masih berapa lama ini? Kebetulan di kantor ada acara rapid test, ya. Baik teman-teman, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Siap. Cukupkan saja, Mas moderator. Ya, kebetulan mohon maaf, ya. Sebenarnya sejak jam 1 tadi juga ada acara rapid test di kantor, ya. Nah, saya minta seluruh di rapid test gitu. Nggih, Bapak, siap. Iya. Siap, Pak. Siap, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ya sudah. Oke. Kalau begitu monggo Bapak sampaikan closing statement untuk kami semua ini. Baik, ya. Kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Yang pertama belajar yang lihat, gitu ya. Belajar yang lihat. Kalau memang mau, ya, kalau memang mau meneruskan ke S2, silakan S2 dulu, ya. Baru memilih pekerjaan, ya. Karena saya pun seperti itu, ya. Setelah S1 ternyata daftar CPNS, ya, nggak diterima, setelah S2 baru lulus, ya. Jadi
Silahkan ilmunya dicari dulu ya. Baru setelah itu mencari pekerjaan. Nah, banyak peluang bagi kalian ya, yang sarjana hukum ya, baik itu menjadi hakim ya, menjadi advokat ya, atau bahkan menjadi mediator gitu ya, menjadi mediator, menjadi panitera pengganti, menjadi jurusita pengganti ya. Nah, silakan ya. Kemudian kalau ingin menjadi hakim ya, ya dipersiapkan apa namanya, untuk wawancaranya ya, termasuk juga untuk hakim agama itu ada baca kitab ya, ada baca kitab. Silakan kalau merasa mampu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga walaupun tidak pernah di pesantren seperti saya ya, bisa lolos ya. Nah, jadi silahkan dituntut ilmunya yang bagus, hukum acaranya diperbaiki ya. Yang jelas, yang teori-teori yang kalian terima itulah yang sebenarnya gitu. Kemudian yang praktek di persidangan itu ya, itu kebijakan majelis hakim supaya perkara dapat diselesaikan secara cepat gitu ya. Jadi kalian yang penting tahu yang harus dipegang itu yang teorinya ya. Setelah itu kalian silakan mau praktek di mana saja silakan, yang penting kalian sudah pegang teorinya ya. Teori itu nanti mau kalian pakai ketika kalian berada di pengadilan yang perkaranya sedikit ya, kalau ketika menjadi hakim bisa dipakai ya. Nanti kalau perkaranya banyak nggak bisa dipakai. Nah, itu bisa kalian ini kan masing-masing ya. Mungkin itu ya terakhir dari saya. Terima kasih. Hilaf mohon maaf, termasuk kepada ibu-ibu dosen. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, teman-teman bisa on cam sebentar biar kita capture. Ya, Mas Moderator, siap. Monggo. Mantap sekali. Mohon maaf Pak Faruz ini boleh gabung. Udah belum? Udah? Udah? Belum. Lagi tanya ini udah Pak belum? Ayo Mas Moderator. Ya Mas, udah. Kayaknya belum semua kayaknya itu. Udah Mas, udah. Ayo. Yo. 3, 2, ayo cepetan. 1. Wes coy. Yo, 3, 2, 1. Lagi. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Mas semuanya ini mohon maaf. Oke, terima kasih. Ya, saya tinggal ya. Terima kasih Pak Faruzaini, terima kasih teman-teman menjalankan aktivitas. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Moderator yang penting. Kayaknya jangan lupa ya moderator. Moderator PPT-nya ya, Mas Moderator yang ganteng. Kemarin absensinya gimana yo? Pusing. Ya, PPT-nya jangan lupa. Resumnya jangan lupa resumnya. Di mana, Bron? Bron kerja terus. Selur. Kerja lembur, udah yang kuda. Lagi narik, Bron.
Husen. Husen.